Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang Ustadz cintai dan Ustadz gunakan, pada hari ini, pada pertemuan pertama ini, Ustadz akan menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 9. Ada 4 bab yang akan kalian pelajari selama kalian di kelas 9. Ya. Semoga apa yang akan kita pelajari bersama nanti, akan kalian pelajari nanti, dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Nah, apa saja yang akan dipelajari di kelas 9 pada mata pelajaran IPS? Untuk bab yang pertama, itu mengenai interaksi antar ruang, Asia, dan negara lainnya. Ya. Interaksi. Jadi saling ada kaitan, saling melakukan hubungan timbal balik, hubungan yang bisa saling menguntungkan antara benua satu dengan benua yang lain, atau antara negara satu dengan negara yang lain. Nah, yang termasuk dalam bab 1 ini adalah yang pertama mengenai letak dan luas benua Asia dan lainnya. Nah, kita yang tinggal di benua Asia ini adalah benua terbesar. Benua terbanyak penduduknya. Ya. Bagaimana letaknya, bagaimana luasnya, nanti akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Atau kalian bisa baca pada buku yang sudah diberikan oleh pihak sekolah, bisa kalian pahami dari situ. Atau dari sumber lain seperti Google atau YouTube dan banyak lagi yang bisa kalian jadikan sebagai sumber untuk belajar materi tersebut. Yang kedua mengenai kondisi alam negara-negara di dunia. Bagaimana kondisi negara alam di Indonesia, bagaimana kondisi alam negara yang lain. Kemudian yang ketiga adalah dinamika penduduk. Ya, di benua-benua yang ada di dunia ini. Ya, bagaimana penduduk di Asia, Australia, Amerika, Afrika, bagaimana penduduknya, bagaimana pergerakannya, bagaimana dinamikanya. Kemudian yang keempat, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Tentu ini ada pengaruhnya. Perubahan terhadap ruang, perubahan terhadap lokasi, perubahan terhadap tempat, bentuk fisik. Nah, ini pasti mengalami perubahan. Kemudian untuk berikutnya adalah bab yang kedua. Itu mengenai perubahan sosial dan globalisasi masyarakat. Perubahan sosial itu pasti terjadi. Dimanapun dan kapanpun itu pasti terjadi. Dan globalisasi itu berlangsung sampai dengan saat ini dan seterusnya. Itu globalisasi. Bagaimana itu globalisasi bisa terjadi? Semuanya tentu ini berdampak pada kehidupan masyarakat yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, yang ada di negara lain. Itu pasti mengalami perubahan sosial dan globalisasi. Ya. Dan materi ini pun nanti akan kita pelajari pada pertemuan datang. Ya. Kemudian untuk bab ketiga adalah ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan. Bagaimana ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam yang ada di dunia ini
bagaimana ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Logikanya semakin subur atau semakin bagus, semakin baik sumber daya alam yang ada pada suatu negara, maka negara tersebut akan semakin sejahtera masyarakat. Ya. Kemudian apa saja yang dipelajari pada bab 3 ini? Yang pertama adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional tidak terlepas dari ekspor dan impor. Suatu negara akan mampu mengekspor ketika negara tersebut banyak memproduksi produk, baik itu barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh negara lain. Dan suatu negara pun akan melakukan impor ketika negara tersebut membutuhkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Dan negara tersebut membeli ataupun melakukan perdagangan internasional ya, ke negara lain. Yang kedua adalah mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi kreatif ini penting. Ya. Maka sekarang atau saat ini negara Republik Indonesia tercinta ini mengedepankan ekonomi kreatif sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Maka generasi muda ya, diperlukan pikiran, sumbangsihnya, tenaganya, ilmunya untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Negara manapun pasti akan melakukan persaingan dalam menumbuhkan, meningkatkan ekonomi masing-masing negara tersebut. Apa yang menjadi peluang? Apa yang menjadi keunggulan? Pasti harus diketahui, dimiliki oleh masing-masing negara untuk memenangkan sebuah persaingan. Apa keunggulan Indonesia? Indonesia ini negara yang paling kaya sumber daya alam. Apapun Indonesia memiliki. Maka ini adalah suatu keunggulan bagi Indonesia sebagai modal besar untuk memenangkan keunggulan ekonomi bangsa. Kemudian yang keempat, pengembangan pusat keunggulan ekonomi untuk kejahatan masyarakat. Pusat-pusatnya harus diciptakan. Pusat-pusatnya harus dibuat. Sehingga masyarakat ataupun generasi muda mampu untuk berkreasi, mampu untuk meningkatkan kreativitas. Sehingga mampu untuk menumbuh, kembangkan ide, gagasan, produk, hasil karya yang mampu mengembangkan kemajuan bangsa dan negara. Kemudian yang kelima adalah pasar bebas. Pasar bebas tidak bisa dihindari. Seluruh negara dunia ini mengalami pasar bebas. Ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang akan datang untuk materi bab 3. Kemudian yang keempat adalah tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Di mana kita ketahui bersama bahwa masa kemerdekaan itu telah ada, ya, telah berlangsung. Kita ketahui sejak tahun 1945 itu Indonesia sudah dikatakan negara merdeka. Ya. Sampai dengan saat ini Indonesia telah mengalami masa reformasi. Masa Orde Baru sudah dialami, masa demokrasi terpimpin sudah dialami,
masa demokrasi parlementer sudah dialami, ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah peningkatan diri kita, pendidikan kita, sehingga mampu untuk menjawab tantangan dari masa ke masa. Tantangan dari tahun ke tahun. Tantangan dari orde ke orde. Tantangan dari yang dulu sebelum kemerdekaan sampai sekarang setelah kemerdekaan sampai kepada reformasi saat ini. Maka kita harus mampu menjawab, mengembangkan diri untuk tantangan-tantangan tersebut. Anak-anakku sekalian, cintai dan Ustaz banggakan. Tadi Ustaz telah menyampaikan bab ataupun materi-materi yang akan kita pelajari di kelas 9. Maka untuk pertemuan pertama ini, ya, sebagai pembuka, maka Ustaz memberikan tugas, di mana bahwa tugas tersebut, ya, yang pertama tugasnya adalah kalian membaca dan memahami materi tentang apa? Tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kemudian tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Nah, kalian bisa pelajari itu baik dari buku paket yang sudah diberikan ataupun modul yang juga sudah diberikan. Kemudian yang kedua, kemudian kalian membuat ringkasan singkat, ya, di kertas lembar, lalu diupload ke Google Classroom IPS di kelas 9 masing-masing yang sudah kalian mungkin masuk ke dalam grup kelas room tersebut. Ya, semoga kalian bisa memahami, bisa melaksanakan, dan bisa mengerjakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatian, dan saya ucapkan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Jangan jadikan tugas ini sebagai beban. Jadikanlah ini sebagai sebuah pembelajaran yang pasti kalian akan butuhkan di masa-masa kalian yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.